Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 199. Air mata mengalir semakin deras di pipi Melati mendengar penjelasan Umi. Sedih dan haru menyatu. Sedih karena ternyata ia telah menyusahkan orang-orang di sekitarnya, dan haru karena merasa dirinya dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Kini ia sadar bahwa ternyata begitu banyak orang yang peduli terhadapnya. Begitu banyak orang yang meluangkan waktu hanya untuk menjaga dirinya. Berarti tetangga kita yang datang hari itu sudah tahu sebelumnya. Umi, sudah nak, Rehan meminta tolong kepada mereka untuk datang ke rumah dan pura-pura menjadi saksi untuk meyakinkan kamu. Melati ingat saat itu memang hanya beberapa orang tetangganya yang datang, tidak lebih dari 5 orang. Para tetangga inilah yang menyerukan kata syah dan begitu lantangnya, dan membuat Melati mengira Alpian sudah mengucap ijab atas namanya. Namun ada rasa syukur yang begitu besar karena ternyata semuanya hanya sandiwara dan dilakukan untuk melindungi dirinya. Maafkan Melati Umi, Melati sudah membuat semua orang susah, terutama Umi, Abah dan keluarga Mas Alpian. Umi, Abah dan Kak Rehan pasti malu dengan perbuatan Melati. Umi membelai wajah putrinya itu. Sama sekali tidak, semua orang mengerti keadaan kamu. Nak, kamu dalam keadaan labil dan tertekan. Tapi Mas Alpian dan Mbak Ailin banyak dirugikan. Umi Melati menjadi pengganggu dalam kehidupan mereka. Mereka sangat memahami kondisi kamu. Malam itu kamu terus menunggu Alpian di kamar. Demi meyakinkan dan membuat kamu tenang, Alpian menuruti keinginan kamu dan masuk ke kamar. Sehingga Rehan mengawasi Alpian dari atas. Samar-samar Melati masih bisa mengingat. Alpian masuk ke kamar tetapi sama sekali tidak memandangnya dan langsung pergi ke balkon. Sehingga ia memilih duduk di tempat tidur dan menangis memandangi foto Japran hingga mengantuk. Sebelumnya Umi sudah memberi kamu obat penenang. Setelah keadaan lebih tenang, Umi menyusul ke kamar untuk memastikan kamu sudah tidur atau belum. Setelah kamu tidur, Alpian baru pulang ke apartemen. Melati baru dapat bernapas lega. Penjelasan Umi dapat ia terima dengan baik. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita dengan orang baik seperti mereka. Ailin adalah wanita yang sangat lembut. Dia mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mendukung kesembuhan kamu. Setelah bicara dengan Umi, perasaan Melati menjadi lebih tenang. Rasa bersalah yang menguasai hatinya sedikit berkurang. Dia beranjak keluar dari kamar, melirik ke arah kamar Ailin yang berada tak jauh darinya. "Mbak Ailin, boleh masuk?" ucap Melati sesaat setelah mengetuk pintu kamar wanita itu. "Masuk Melati, pintunya tidak dikunci kok," terdengar sautan dari dalam sana. Memutar gagang pintu hingga terbuka setengah, Melati menelusupkan kepala ke dalam. Ailin terlihat sedang duduk di atas sajadah. Ia baru saja selesai menjalankan sholat. Melati melangkah masuk dan duduk di sebelah wanita itu. "Kamu merasa lebih baik?" tanyanya. Melati mengangguk pelan. Umi sudah cerita semuanya. Sudut bibir Ailin melengkung membentuk senyuman. Melati terpaku memandangi wajah wanita yang begitu teduh itu. "Maafkan kami, Melati. Kami melakukan semua ini untuk melindungi kamu. Umi bilang kamu berulang-ulang berusaha mengakhiri hidup kamu. Atas nama suamiku, aku benar-benar minta maaf." Dengan cepat Melati menggeleng. "Kenapa minta maaf, Mbak Ailin? Aku yang seharusnya minta maaf, bukan salah kamu. Lagi pula aku dan Mas Alpian turut bertanggung jawab atas kejadian malam itu dan membuat kamu kembali trauma. Maafkan Mas Alpian, dia sama sekali tidak punya niat melecehkan kamu. Malam itu dia berada di bawah pengaruh obat." Deretan kejadian malam itu terangkum kembali dalam ingatan Melati. "Kamu bisa ingat kejadian malam itu?" tanya Ailin. Membuat Melati mengangguk. "Aku baru saja keluar dari kantor saat melihat Mas Alpian naik ke mobil. Sedangkan aku berteduh di pos dalam keadaan basah kuyup. Lalu Mas Alpian lewat dan menawarkan tumpangan.
Lalu kebetulan saat itu HP aku lobet dan dayanya tersisa beberapa persen. Kalau pesan taksi online pasti tidak keburu sampai sopirnya datang. Jadi aku terima tawaran Mas Alpian untuk antar pulang. Sebelum naik ke mobil, aku nonaktifkan HP. Ia menarik napas dalam sebelum melanjutkan. Untuk menjaga fitnah, Mas Alpian minta aku duduk di belakang. Awalnya semua baik-baik saja, tapi tiba-tiba mobil macet dan Mas Alpian turun untuk memeriksa keadaan mobil. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi tidak lama dia kembali ke mobil dan duduk di sebelah aku dengan panik. Dia tiba-tiba mau memeluk aku sempat memberontak, menyalakan HP dan kirim lokasi ke Karehan. Saat mau telepon, HP-nya sudah mati karena kehabisan daya. Aileen mengangguk pelan, tak ada keraguan dari penjelasan panjang Melati. Namun ia tetap harus meluruskan semuanya. Melati, Mas Alpian tidak pernah berniat melecehkan kamu. Malam itu Mas Alpian sedang dijebak oleh seseorang. Dia berada di bawah pengaruh obat, sehingga berhalusinasi melihat kamu sebagai aku. Melihat baju kamu basah dan menggigil kedinginan, dia mengira itu aku dan meminta kamu membuka pakaian. Aku minta maaf karena sempat berburuk sangka terhadap kamu. Aku sempat berpikiran kalau kamu terlibat dalam kejadian ini. Karena obat yang terdapat di dalam darah Mas Alpian sama persis dengan obat yang kamu konsumsi. Hanya saja dosis yang diberikan kepada Mas Alpian cukup tinggi. Astagfirullah, tapi siapa yang melakukannya? Tanya Melati heran. Setahunya keluarga Alpian adalah keluarga yang tenang, tidak ada pertengkaran dan masalah. Para ART di rumah itu bahkan diperlakukan seperti keluarga sendiri. Aileen yang merupakan nyonya rumah bahkan turun ke dapur untuk memasak. Bayu, suaminya Iren, dia punya dendam pribadi terhadap Mas Alpian sejak 10 tahun lalu. Dia ingin menghancurkan Mas Alpian dan membuat keluarga kami hancur. Ya, Melati ingat satu hal, ia sempat mendengar sesuatu pada malam kejadian. Malam sebelum aku bawa kue ke kantor, aku sempat melihat Mas Bayu bicara dengan Mas Ihsan di samping masjid. Mas Bayu memberi Mas Ihsan uang. Maaf Mbak Aileen, aku sempat dengar Mas Bayu berkata kalau Mas Alpian pernah menyewa wanita 1 miliar untuk teman tidur sampai menghasilkan seorang anak. Karena itu setelah kejadian di mobil, aku minta tanggung jawab yang sama. Aileen kembali mengulas senyum. Ia membelai puncak kepala Melati yang tertutupi hijab. Tidak ada hal yang sia-sia di dunia ini. Kehadiran kamu justru menyelamatkan Mas Alpian. Aku tidak berani bayangkan seandainya bukan kamu yang ada di dalam mobil malam itu. Mungkin suamiku akan mendapatkan pinah yang lebih keji lagi. Dia akan terjebak bersama wanita yang disiapkan Bayu. Dan sesuai rencana jahatnya, Mas Alpian akan berakhir di penjara karena tuduhan melecehkan seorang wanita. Anak-anakku akan menangisi papanya. Mereka akan mendapatkan tekanan dari orang-orang di luar sana. Melati menyeka ujung matanya yang basah. Terima kasih Mbak Aileen. Maafkan aku sudah membuat susah. Jangan berpikir begitu. Sekarang kamu sudah membaik. Kamu masih muda dan cantik. Kamu masih punya masa depan yang panjang. Kenapa kamu harus terpaku pada satu titik? Terkadang Allah menjauhkan kita dari orang yang salah untuk mempertemukan dengan orang yang tepat dan di waktu yang tepat. Kamu hanya perlu menunggu jodoh yang akan datang menjemput kamu. Air mata Melati kembali berurai. Ia memeluk Aileen dalam tangis. Di sisi lain, Abah, Rehan, dan Alpian masih berada di ruang tamu. Alpian sempat menceritakan perihal kejadian di mal hingga Aileen harus dilarikan ke rumah sakit. Abah dan Rehan bernapas lega karena Aileen dan Melati pulang dalam keadaan baik. Terima kasih Nak Alpian sudah menjaga dan memberikan yang terbaik untuk Melati. Semoga kebaikan Nak Alpian sekeluarga bernilai ibadah di mata Allah, ucap Abah. Amin Abah, sama-sama senang bisa membantu, balas Alpian. Saya juga minta maaf karena sudah sempat menuduh dan menuntut yang tidak seharusnya, ucap Rehan penuh sesal. Alpian tersenyum sembari menepuk bahu lelaki itu. Tidak apa-apa Rey, kalau saya ada di posisi kamu, mungkin saya juga akan melakukan tindakan yang sama. Semua kakak laki-laki pasti akan marah kalau adiknya dilecehkan seseorang.
Pembicaraan berlangsung hangat hingga kedatangan seorang ART mengalihkan perhatian mereka. "Maaf Pak, ada tamu di depan," ucap wanita itu. "Siapa Bi?" tanya Alfian. "Katanya namanya Pak Japran, mau bertemu dengan Bak Melati." Baik Abah, Rehan, dan Alfian saling melirik satu sama lain. Rehan dan Abah begitu terkejut mendengar nama yang baru saja disebut wanita itu, Japran. Nah, segitu dulu ya bab 199-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Makasih kakak, bye-bye.